Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Ustadzah doakan semoga anak-anak Ustadzah kelas 1B selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Alhamdulillah, hari ini kita akan belajar kembali bersama Ustadzah. Kita akan belajar SKI, Sejarah Kebudayaan Islam. Kita akan mempelajari materi tentang kisah Nabi Muhammad ketika mendapat wahyu yang pertama. Sudah siap anak-anak? Insya Allah sudah siap semua ya. Ketika itu Nabi Muhammad SAW berusia 40 tahun. Saat itu mereka masih berada dalam masa jahiliyah. Melihat kaum Quraisy yang sedang menyembah berhala dan suka mabuk-mabukan, dengan kecerdasan dan kemuliaan akhlak Nabi Muhammad SAW tidak pernah mau mengikuti perbuatan mereka. Seperti menyembah berhala, mabuk-mabukan, membunuh, dan yang lainnya. Sejak kecil Nabi Muhammad SAW sudah memiliki akhlak yang mulia. Oleh karena itu anak-anak solih, Nabi Muhammad mulai suka mengasingkan diri. Beliau pergi ke Gua Hira. Ada yang tahu anak-anak di manakah Gua Hira? Gua Hira terletak di Jabal Nur, yaitu sejauh 2 mil dari kota Mekah. Gua Hira merupakan tempat yang sejuk. Panjangnya 4 hasta dan lebarnya 1,75 hasta. Nabi Muhammad SAW tinggal di dalam Gua Hira pada bulan Ramadan. Beliau memberi makan orang-orang miskin yang mengunjunginya. Selain itu, di dalam gua beliau menghabiskan waktunya dengan beribadah dan berpikir mengenai alam sekitar dan kekuasaan yang menciptakan semuanya, yaitu kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah menciptakan langit, bumi, siang, malam, manusia, hewan, dan juga tumbuh-tumbuhan. Beliau menyadari jika apa yang dilakukan masyarakat jahiliyah adalah salah. Saat itu masyarakat jahiliyah menyembah berhala yang mereka buat sendiri. Namun Nabi Muhammad tidak memiliki petunjuk atau jalan yang terang untuk menghentikan perbuatan masyarakat jahiliyah. Hingga turunlah wahyu yang pertama. Mau tahu anak-anak bagaimana kisahnya? Nah, ketika itu Nabi Muhammad SAW berada di gua. Tiba-tiba malaikat Jibril datang, dan malaikat Jibril datang dalam wujud manusia. Wahyu pertama yang diterima Nabi Muhammad melalui perantara malaikat Jibril. Dan wahyu pertama adalah perintah untuk membaca. Malaikat Jibril berkata, "Bacalah." Nabi Muhammad menjawab, "Aku tidak bisa membaca." Kemudian malaikat Jibril memeluk Nabi Muhammad SAW hingga kehabisan tenaga, lalu melepaskannya. Dan malaikat Jibril berkata, "Bacalah." Nabi Muhammad tetap menjawab, "Aku tidak bisa membaca." Kemudian malaikat Jibril melakukan hal yang sama untuk ketiga kalinya sembari berkata, "Bacalah." Muhammad menjawab, "Aku tidak bisa membaca." Kemudian malaikat Jibril berkata, "Bacalah dengan menyebut nama Rabb-Mu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Rabb-Mu lah yang maha mulia, yang mengajar manusia dengan pena. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya." Nah, anak-anak, tahukah kalian surat apa yang pertama kali turun?
Surat yang pertama kali turun adalah surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Insya Allah anak-anak solih Ustadzah sudah bisa semuanya ya membaca bahkan menghafal surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Kita baca bersama dengan Ustadzah ya. Kita mulai dari basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Alhamdulillah kita sudah membaca surat Al-Alaq. Nah, surat Al-Alaq adalah surat yang pertama kali turun ketika Rasulullah menerima wahyu yang pertama. Latihan soal dulu ya. Nomor 1. Wahyu pertama yang diterima oleh Rasulullah adalah perintah untuk titik-titik. Ustadzah ulangi, nomor 1. Wahyu pertama yang diterima oleh Rasulullah adalah perintah untuk titik-titik. Soal nomor 2. Pencipta alam semesta ini adalah titik-titik. Ustadzah ulangi. Pencipta alam semesta ini adalah titik-titik. Soal nomor 3. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ayat di samping adalah bunyi surat Al-Alaq ayat ke berapa? Ustadzah ulangi soal nomor 3. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ayat di samping adalah bunyi surat Al-Alaq ayat ke titik-titik. Soal nomor 4. Wahyu pertama yang diterima Nabi Muhammad melalui perantara malaikat titik-titik. Ustadzah ulangi soal nomor 4. Wahyu pertama yang diterima Nabi Muhammad melalui perantara malaikat titik-titik. Insya Allah soalnya cukup mudah ya. Dan jangan lupa soal dikumpulkan ke Ustadzah dalam bentuk foto. Semangat ya anak-anak. Alhamdulillah kita sudah belajar kisah Rasulullah SAW ketika turunnya wahyu yang pertama. Semoga yang sudah kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin. Barakallahu fikum anak-anak solih Ustadzah kelas 1B. Ustadzah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.